Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi dengan pelajaran geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas geografi. Pada kali ini kita akan membahas materi di bab 4 tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini sengaja saya memakai PowerPoint dari sumber buku Erlangga. Ya, jadi biasanya kalau kita pakai PowerPoint buatan sendiri, kali ini saya mengadopsi dari PowerPoint-nya buku Erlangga. Oke, untuk lebih jelasnya marilah kita awali kegiatan pada kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu komen, like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja yang pertama. Jadi pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang teori terbentuknya jagat raya dan teori tentang tata surya. Baik, yang pertama ini adalah tentang jagat raya. Nah, jagat raya sebagai ruang eksistensi bumi, jadi ruang yang meluas ke segala arah atau alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang. Nah, jadi nanti di dalam jagat raya itu ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori tentang mengembang dan memapat. Jadi teori mengembang dan memapat itu mula-mula jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Nah, akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Nah, galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup kemudian memapat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Nah, jadi peristiwa mengembang dan memapatnya ini berlangsung secara terus-menerus. Makanya teori ini disebut juga dengan teori mengembang dan memapat. Itu teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua itu adalah teori tentang keadaan tetap atau steady state, ya. Jadi keadaan tetap atau steady state. Jadi teori ini menyatakan bahwasanya alam semesta itu tidak memiliki awal dan akhir. Nah, kemudian alam semesta itu tetap sama sepanjang waktu. Nah, teori ini dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle. Nah, jadi si Sir Fred Hoyle ini mengatakan bahwasanya alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya sampai dengan sekarang. Nah, jadi menurutnya tidak ada galaksi yang baru yang terbentuk. Namun teori ini memiliki banyak celah. Jadi sebagai contoh, ya. Jadi ketika teori ini mengatakan alam semesta itu tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwasanya alam semesta berkembang dan lahirnya bintang baru. Nah, di sini ada celah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya teori ledakan besar atau disebut sebagai Big Bang. Jadi ini teori yang paling terkenal sepertinya, ya. Jadi Big Bang. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta itu terjadi sekitar 13.000 miliar tahun yang lalu, ya. Nah, jadi menurut George Lemaitre, jadi dahulu galaksi itu saling berdekatan. Nah, galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Nah, hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Jadi akibat ledakan tersebut banyak materi yang terlontar. Jadi materi itu nanti terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan, ya. Jadi ini adalah awal mula terbentuknya jagat raya. Jadi teori ini juga dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus relativitas miliknya Albert Einstein. Seperti itu. Nah, ini adalah fakta dan kelebihan. Jadi teori mengembang memapat itu nanti gumpalan yang tersusun oleh hidrogen
yang sudah menjadi bintang akan melakukan kontraksi secara perlahan. Kemudian untuk teori steady state atau keadaan tetap, jadi jagat raya nanti tidak berawal dan tidak berakhir. Selalu tercipta bahan baru yang akan menjadi galaksi baru. Jadi di situ terjadi yang namanya siklus seperti itu. Kemudian yang teori ledakan besar itu nanti ini adalah teori yang paling mendekati kebenaran secara ilmiah. Kemudian untuk kelemahan dari teori mengembang dan memapat, jadi tidak bisa menjelaskan perbandingan hidrogen. Jadi di alam semesta jumlah hidrogennya lebih berlimpah daripada helium. Kemudian untuk teori keadaan tetap tidak bisa menjelaskan mengapa jagat raya mengembang. Kemudian tidak bisa menjelaskan mekanisme terbentuknya materi baru seperti itu. Nah, untuk teori yang ledakan besar tidak menjelaskan dan jadi tidak bisa menjelaskan akhir dari teori Big Bang. Kemudian ini kita masuk di tata surya sebagai ruang edar bumi. Jadi di tata surya itu nanti terdapat matahari, kemudian planet-planet ya. Kemudian ada satelit buatan seperti ini, bahkan satelit yang alam ya. Kemudian ada yang namanya asteroid dan komet. Baik teman-teman, yang pertama ini adalah teori nebula. Jadi teori nebula itu salah satu dari teori terbentuknya tata surya. Jadi teori nebula ini dikemukakan oleh yang namanya Emanuel Swedenborg. Nah, jadi di teori kabut atau nebula ini berpendapat bahwa pada awalnya kabut dan gas yang ada di angkasa itu nanti berputar lambat dan membentuk cakram yang datar. Nah, cakramnya seperti ini nanti. Nah, dengan beberapa inti massa. Nah, jadi ada beberapa inti massa. Nah, kemudian inti massa yang di tengah, jadi yang di tengah ini itu memiliki suhu yang tinggi dan berpijar lalu membentuk matahari. Jadi yang di tengah nanti dia membentuk yang namanya matahari. Sementara bagian inti di pinggirannya ini nanti mengalami pendinginan. Jadi yang tengah ini nanti jadi matahari, yang pinggir mengalami pendinginan dan perlahan-lahan berubah menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Nah, kemudian ada yang namanya Pierre Simon de Laplace. Nah, jadi nanti ini adalah seorang astronom dari Prancis ya. Dia dalam bukunya yang berjudul Exposition of a World System memberikan pernyataan soal proses terbentuknya tata surya. Jadi nanti ada Emanuel Swedenborg, kemudian ada Immanuel Kant, kemudian ada Pierre Simon de Laplace. Nah, yang pertama ini adalah yang Immanuel Kant ya. Jadi Kant itu nanti berpikir kalau tata surya itu nanti berasal dari kabut yang berputar lambat. Sedangkan Laplace berpendapat bahwa tata surya kita berasal dari kabut yang berputar cepat mempunyai suhu yang tinggi ya. Jadi kalau Kant itu nanti beranggapan bahwasanya kabut itu nanti berputar lambat, sedangkan Laplace itu nanti beranggapan bahwasanya kabut gas berputar cepat. Kemudian kecepatan putaran kabut gas ini akhirnya melemparkan beberapa materi bola gas ke sekelilingnya. Jadi karena perputarannya tinggi, kemudian ada materi-materi yang terlempar di sekelilingnya. Nah, lama-kelamaan bola-bola padat itu berubah menjadi planet. Nah, ini kemudian setelah terlempar kayak gini nanti menjadi yang namanya bola-bola padat, cikal bakal dari yang namanya planet. Dan sumber utama bola yang di tengah itu yang panas ini nanti menjadi yang namanya matahari seperti itu ya. Itu adalah teori nebula atau kabut, atau teorinya kalau di buku itu kadang-kadang ada yang bilang teori kabut kan ya, nebula kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya teori planetesimal ya. Jadi teori planetesimal ini nanti dikemukakan oleh Forrest R. Moulton dan Thomas Chamberlain. Nah, ini pada tahun 1905. Lain halnya dengan teori nebula ya. Pada teori ini Moulton sama Chamberlain ini berpendapat bahwa pada mulanya matahari itu sudah ada. Jadi matahari itu pada mulanya sudah ada gitu. Ya pokoknya mereka beranggapan kalau matahari udah ada di angkasa ya, kayak gitu aja gitu ya. Lalu pada suatu waktu ya, ada sebuah bintang yang ukurannya besar ya, sebesar matahari, kemudian mengorbit dekat dengan matahari. Ini lewat ya, mengorbit dekat. Berhubung si bintang gede ini punya gravitasi juga ya, sama-sama punya gravitasi. Nah, akibatnya ada partikel matahari yang terseret. Nah, karena apa? Karena gravitasi tadi. Nah,
Jadi misalkan ini adalah mataharinya, kemudian di sini ada bintang juga besar sama kayak matahari. Dia mempunyai yang namanya gravitasi tinggi, kemudian ada material dari matahari ini yang terseret keluar ya. Kemudian partikel-partikel yang tidak terseret ya, itu nanti berhasil masuk. Jadi ada yang istilahnya kalau bahasa Jawanya katut ya gitu ya. Jadi ngikut. Kemudian ada juga yang tertinggal. Nah, seperti itu. Kemudian partikel yang terseret jauh itu nanti akan mengambang di angkasa. Jadi yang sudah terseret itu nanti akan mengambang di angkasa. Kemudian partikel-partikel kecil yang mengambang itu nanti lama-kelamaan akan mengumpul, menyatu, mengeras sehingga menjadi planet. Kemudian yang masih besar tadi itu nanti sebagai mataharinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya teori pasang surut ya. Jadi teori pasang surut ini pertama kali itu dikemukakan oleh George Louis Leclerc-Comte de Foucault ya. Jadi disebutkan jika tata surya itu berasal dari materi matahari yang terlempar ya setelah bertabrakan dengan sebuah komet. Nah, jadi terlempar setelah bertabrakan dengan komet. Namun teori tersebut diperbaiki oleh astronom Inggris ya yang bernama James Hopwood James ya, James ya, pada tahun 1917. Nah, dalam teori tersebut, James menyatakan jika tata surya itu diperkirakan terbentuk akibat melintas sebuah bintang besar yang mengorbit dekat matahari. Ya, jadi ada bintang besar yang mengorbit dekat dengan matahari. Kemudian yang dibawa adalah gelombang pasang, jadi gas panas matahari. Jadi bukan pasang air laut ini ya, jadi pasang gas panas matahari. Nah, gelombang pasang ini tertarik. Nah, dan jadi semacam istilahnya menempel pada bintang tadi ya, lewat sambil ngambil gitu ya. Lalu sama ya, jadi sama seperti kayak orang main tarik tambang ya. Jadi saling tarik menarik ya, menggunakan tali mungkin ya. Nah, kemudian tali tersebut putus. Nah, jadi sebagian ada yang ikut ke sisi A misalkan, kemudian ada juga yang ngikut ke sisi B. Jadi ada yang ngikut ke salah satu dari mereka. Jadi ada yang ngikut ke kanan atau ke kiri seperti itu. Nah, sebagian gas itu nanti masuk kembali ke matahari. Nah, tadi kan ada matahari, kemudian ada yang lewat, kemudian ditarik kan, mereka tarik-tarikan. Kemudian ada yang masuk kembali ke matahari dan sebagian pecah itu nanti partikel-partikel itu yang ngikut ke bintang tadi. Ya. Nah, ketika itu ngikut, itu nanti akan menjadi yang namanya cikal bakal dari planet. Karena apa? Ketika ngikut ternyata nggak terbawa tapi tercecer di luar angkasa seperti itu ya. Jadi itu adalah simulasi dari teori pasang surut. Nah, ini contohnya seperti ini tadi. Jadi ada bintang lewat, ada bintang misalkan, nah saling tarik menarik, kemudian di sini putus nanti. Jadi ada sebagian yang masuk ke matahari ini, sebagian ada yang ikut ke sini. Ternyata yang ikut ke sini tercecer, nggak terbawa ini gitu ya. Nah, itu adalah teori pasang surut. Kemudian ada yang namanya teori bintang kembar atau disebut sebagai twin star ya. Jadi ini dikemukakan oleh Raymond Arthur ya, Littleton. Di sini disingkat RA Littleton ya, kurang N ini ya. Jadi bukan Raden Ajeng tapi Raymond Arthur ya. Jadi si Raymond ini adalah seorang berkebangsaan Inggris ya. Kalau tadi ada yang Prancis, ada yang Inggris. Ini kalau si Raymond ini adalah seorang berkebangsaan Inggris. Jadi pada tahun 1956 dia berpendapat bahwasanya sebelumnya jadi galaksi itu terdapat dua bintang raksasa. Jadi sebelum galaksi terbentuk itu terdapat yang namanya dua bintang raksasa. Nah, kemudian ketika bintang ini sudah istilahnya tenang dengan kondisinya yang dua seperti ini ya, muncul yang namanya salah satu bintang lagi. Jadi ada tiga ya, jadi muncul lagi bintang raksasa. Jadi awalnya tadi terdapat dua bintang raksasa ya. Kemudian setelah posisinya seperti ini ada dua kayak gini, kemudian muncul yang namanya pihak ketiga ya kan. Jadi kalau misalkan hubungan kemudian muncul pihak ketiga, apa yang terjadi ya, kan nggak enak kan gitu ya. Jadi si bintang ketiga ini menabrak salah satu dari bintang yang dua ini tadi ya. Ketika menabrak itu membuat keduanya hancur. Jadi ada dua, kemudian ada pihak ketiga datang, pihak ketiga nabrak salah satu ini hancur. Nah, tinggal satu kan berarti ya. Nah, pecahan yang hancur tadi itu nanti akan mengambang di angkasa.
Jadi perlahan itu nanti akan mengorbit ke bintang-bintang yang masih utuh. Nah, jadi pecahan-pecahan itu nanti akan membentuk yang namanya planet. Ya, jadi yang utuh, yang sendirian tadi itu nanti akan membentuk yang namanya matahari. Nah, itu adalah simulasi dari teori twin star atau bintang kembar. Oke, selanjutnya teori protoplanet. Ya, jadi teori protoplanet atau teori awan debu. Ya, jadi proses terjadinya itu adalah karena proses pemapatan. Nah, jadi pada proses pemapatan ini partikel debu itu nanti tertarik ke bagian pusat awan, kemudian membentuk bola, ya, membentuk bola kayak gini ya. Kemudian dan lama kelamaan akan menjadi yang namanya cakram. Nah, ini kayak cakram. Nah, partikel yang berada di tengah cakram itu nanti akan saling menekan, lalu menimbulkan panas dan jadi pijar. Ya. Setelah panas dan jadi pijar, nah jadi bagian tengah itu nanti adalah sebagai cikal bakal dari matahari. Nah, jadi memapat, menekan, kemudian jadi pijar, itu nanti adalah cikal bakal dari matahari. Sementara bagian luarnya itu nanti berputar dengan sangat cepat. Jadi yang bagian luarnya yang kayak cakram ini itu nanti berputar dengan sangat cepat. Lalu sampai pada titik di mana mereka bermentalan, jadi terpental gitu nanti ya, dan terpecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Nah, bagian ini adalah cikal bakal dari planet seperti ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya teori Kuiper. Jadi pada mulanya ada yang namanya nebula besar ya, kemudian berbentuk piringan cakram. Nah, kemudian pusat piringannya adalah proto matahari. Jadi ini mataharinya yang sangat panas. Jadi adapun masa gas yang mengelilingi nanti proto matahari nanti ini yang namanya adalah protoplanet. Ya, jadi protoplanet itu nanti mengalami proses pendinginan ya, menguap, menggumpal, kemudian menjadi yang namanya planet seperti itu. Ini adalah teori Kuiper. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat untuk belajarnya. Ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.